Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristana Mislalahi dengan NIM 12S25041 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan T06 dengan mata kuliah pemrograman prosedural. Baik, di sini ada soalnya yaitu di mana pada tugas kali ini kami mereproduce dari soal UTS yang kami kemarin, yang dimana melakukan dekomposisi dan distribusi instruksi ke dalam fungsi. Anda dibuat kebebasan dalam dekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dan berbagai karakteristik yang melekat dengannya. Baik, pada tugas dan pemrograman kali ini, yang dimana di sini program ini digunakan untuk mengelola data barang dan mencatat setiap aktivitas yang terjadi seperti penambahan, pengurangan, dan penambahan ulang stok. Nah, secara umum program ini bekerja dengan membaca input berupa perintah teks dari pengguna, yang dimana contoh perintah yang digunakan yaitu ada receive, yaitu menambah barang baru, ship mengurangi stok barang, restock menambah stok barang, report menampilkan semua data barang, lalu audit menampilkan detail dan riwayat barang. Program akan terus berjalan membaca input sampai pengguna memasukkan tanda triple dash. Lalu untuk penjelasan pada struktur tugas pada kali ini, itu di mana ada ID barang seperti pada soal UTS kemarin. Itu ada ID barang, baru juga ada nama barang, lalu jumlah stok dan harga. Sini ada ID, name, quantity, dan price. Lalu di sini menggunakan struct log yang dimana ada ID log ID, baru ada type, item, dan yang tadi yang di bagian stoknya yang pertama dan price. Lalu ada juga struct log yang dimana digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas ID log, jenis aktivitas, ID barang, dan jumlah perubahan. Lalu data yang disimpan dalam array statis maksimal 100 item. Yang ini define max item 100, lalu maksimal log yaitu 200. Nah, ini buat yang tadi yang log ID, type item ID, dan quantity. Nah, selanjutnya yaitu pemrograman membaca input menggunakan fcats, yang dimana menghapus karakter atau new line dengan strip n. Lalu mengecek jenis perintah menggunakan strncmp atau strcmp. Lalu memanggil fungsi sesuai perintah. Nah, contohnya yaitu jika input receive memasukkan ke fungsi proses receive. Lalu jika ship ke proses ship, lalu jika report ke proses report. Lalu jadi fungsi main berperan sebagai pengatur alur utama program. Lalu find item index, yang dimana pada fungsi ini digunakan untuk mencari barang berdasarkan ID. Nah, jika ditemukan mengembalikan indeks array, jika tidak mengembalikan -1. Pada bagian ini itu penjelasan tadi. Lalu ada addlog, yang dimana addlog ini merupakan fungsi yang dimana fungsi ini mencatat setiap aktivitas ke dalam array log atau setiap aktivitas seperti receive, ship, dan restock akan disimpan. Lalu untuk proses receive ini pada fungsi ini membaca input seperti ID, nama, quantity, dan price.
Nah, di sini if scanf line receive persen 9 ini untuk membuat formatnya di mana ada ID, name, quantity, dan price dengan sama dengan 4. Lalu menyimpan data ke array item dan menambah log aktivitas. Lalu dalam proses shape pada fungsi ini digunakan untuk mengurangi stok barang. Nah, syaratnya itu barang harus ada dan stok harus cukup. Jika valid, maka stok akan dikurangi dan log dicatat. Lalu pada fungsi selanjutnya itu ada proses stok. Yang dimana proses stok ini digunakan untuk menambah stok barang yang sudah ada. Setelah ditambah, aktivitas juga akan dicatat ke log. Di sini menggunakan ID-nya itu dengan array 10. Lalu juga dengan integer quantity. Nah, lalu di sini kita membuat if scanf line restock seperti di fungsi process shape. Cuman bedanya yaitu ini bedanya itu kalau misalnya di proses shape ini menggunakan item index quantity, yang dimana kuantitinya jika kuantitinya itu lebih betul sama dengan QTY. Nah, lalu yaitu dengan fungsi proses audit, proses report. Nah, proses report ini digunakan untuk menampilkan seluruh data barang dalam format. Nah, kan yang seperti yang kita kan dia mintanya di mana ini adalah nama item, baru nama item, baru quantity item, dan target yaitu harga dari suatu itemnya tersebut. Nah, lalu dengan fungsi selanjutnya itu proses audit, yang mana proses audit ini untuk menampilkan detail suatu barang, semua riwayat aktivitas barang tersebut. Lalu di sini saya menggunakan tipe data char, yang dimana char ini digunakan untuk ID dan nama barang karena berbentuk teks. Lalu integer atau int di sini kita tulis, yang dimana int ini untuk jumlah stok dan log karena berupa bilangan bulat. Lalu ada float, yang dimana untuk harga karena memiliki nilai desimal. Lalu ada struct, yang dimana untuk mengelompokkan data agar lebih terstruktur. Nah, parameter char yang digunakan agar data input tidak berubah saat proses. Lalu juga di sini pada program saya kali ini memiliki karakteristik, yang dimana karakteristiknya itu modular, yang dimana fungsi terpisah sesuai tugas. Lalu juga menggunakan array statis berbasis input teks dan memiliki validasi sederhana dan juga menyimpan riwayat aktivitas. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari program saya kali ini yaitu struktur dari program ini lebih jelas, mudah dipahami, dan ada sistem logging. Namun, adapun kekurangan pada program saya itu tidak menggunakan database, kapasitas terbatas, dan tidak ada validasi input yang kompleks. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program saya kali ini. Apakah program saya ini sama tidak? Jadi sebelumnya saya sudah mencoba percobaannya dan saya akan mengulanginya kembali. Jadi dimana menggunakan mencari ID dan bisa digunakan pertama-tama dia akan mencari barang tersebut, kemudian nanti kita akan melakukan perlawanan untuk mengangkat di program yang ada dalam baik, kita akan coba input contoh input yang ada pada dari masuk hingga terakhir secara jadi dengan tadi barang tersebut nanti nanti akan dibentuk secara sequential.
Baik, di sini sudah keluar juga outputnya yang dimana baik, di sini mau sebelumnya video kali ini terpotong dikarenakan keterbatasan penyimpanan pada laptop saya. Baik, sebelumnya ini yang bagian tidak terekam yang dimana saya membuat yang contoh input task yang kedua yang dimana di sini ada shift menemukan barangnya itu B001 dengan kode barang yaitu B001 misalnya 3. Nah, jadi untuk mengecek ini itu yang ada itu B001 keyboard 12 dengan harga 150.000. Lalu contoh input yang kedua yaitu ada restock B001 hashtag 5. Ya, lalu ada shift B0013 dan audit B001 yang dimana juga ada B001 keyboard 12 150.000 yang mana nanti outputnya itu 1 resip 10, 2 resip 5, dan 3 resip 3 yang dimana sesuai dengan output yang diharapkan pada soal yang ada. Nah, selanjutnya uh, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam penjelasan saya minta maaf. Terima kasih.